militer memiliki tugas sebagai komponen utama pertahanan negara. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa tugas lain seperti misi penyelamatan, bantuan kemanusiaan, dan menjaga ketertiban umum. Karenanya, kekuatan militer perlu didukung dengan pasokan energi yang mumpuni. Hal tersebut tidak terkecuali untuk penugasan di daerah-daerah remote yang jauh dari pusat aktivitas penduduk sehingga rendah akan akses energi. Pemanfaatan energi lokal menjadi salah satu solusi untuk memastikan kebutuhan energi bagi militer dalam menjalankan tugasnya. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki kekhasan di masing-masing wilayahnya menjadikan sumber energi yang tersedia bergantung pada potensi lokal. Sumber energi yang dimaksud dapat berupa energi terbarukan lokal, seperti energi surya, angin, hidro, bioenergi, sampah, gelombang, dan arus laut. Beragam potensi tersebut kemudian dimanfaatkan dalam suatu bingkai teknologi bernama military microgrid. Military microgrid sendiri merupakan infrastruktur kritis untuk kebutuhan markas militer atau daya gerak peralatan militer. Sistem military microgrid ini dapat membangkitkan energi listrik secara lokal dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan listrik setempat. Kombinasi sumber energi primer pada setiap sistem microgrid di berbagai daerah militer dapat berbeda-beda sesuai dengan sumber energi primer yang tersedia. Sistem microgrid ini juga bisa diaplikasikan sebagai model pembangunan masyarakat di wilayah remote area, meliputi program mandiri energi, energi baru terbarukan berbasis lokal, dan ekonomi sirkular. Program Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Republik Indonesia menjadi salah satu pihak yang ikut ambil bagian dalam pengembangan military microgrid tersebut. Dalam hal ini, Program Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan juga menjalin kerjasama dengan Balai Besar Teknologi Konversi Energi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau B2TKE BPPT terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama yang telah dilakukan salah satunya mengenai benchmarking teknologi microgrid yang kemudian dapat dikembangkan menjadi military microgrid. Kami dari BPT siap bekerjasama berkolaborasi dengan Unhan untuk bisa mengembangkan fasilitas microgrid untuk militer. Ke depan microgrid akan semakin diperlukan, khususnya di daerah yang membutuhkan pasokan listrik di daerah yang remote ya. Tren ke depan adalah bagaimana bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Jadi dengan adanya PLTS, energi setempat bisa dimanfaatkan, dan dengan kombinasi yang tepat antara pembangkit-pembangkit yang bisa dioptimalkan di daerah tersebut, kebutuhan listrik dan kehandalan pasokan listrik untuk infrastruktur militer, khususnya di daerah yang berbatasan, itu bisa lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan kami ini, ke depan kita bisa tindak lanjut dengan kerjasama, mungkin juga bisa melakukan kajian bersama atau penelitian bersama di bidang military microgrid. Salah satu teknologi microgrid yang tersedia di BPPT adalah Smart Microgrid. Teknologi ini memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, komputer, dan cyber untuk dapat melakukan pengendalian dan pengoperasian sistem tenaga listrik dalam menyalurkan tenaga listrik. Integrasi teknologi cerdas dalam jaringan listrik tersebut menjadi salah satu hal penting yang harus hadir dalam pengembangan military microgrid ke depan. Contoh nyata aktivitas smart microgrid yang ada di BPPT tersedia di Puspiptek Tangerang Selatan yang didukung dengan solar PV berkapasitas 100 kW peak dengan implementasi IoT dalam pemantauan dan pengaturannya. Kalau kita punya sistem model SCADA sistem seperti ini yang bisa terintegrasi dengan remote, kita bisa mengetahui kapan kita harus mensupply secara presisi solar, kemudian maintenance baterainya kapan, bisa diprediktif maintenance. Penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh Universitas Pertahanan diharapkan memberi dampak besar bagi pengembangan military microgrid di Indonesia. Karena ini sangat concern gitu ya, terhadap microgrid karena wilayah kita itu sedemikian luas. Banyak lokasi-lokasi itu yang jarang terjangkau oleh kapal-kapal karena ada gelombang dan sebagainya. Nah ini mungkin PLTS ya dengan military microgrid mungkin dikombin itu akan bisa menjadi sesuatu yang positif. Dan selain dari itu sebagai dosen dari
Universitas Pertahanan kita sangat mengharapkan kerjasama lebih lanjut, baik di dalam proyek mungkin nanti dan juga di dalam pendidikan. Kami akan tidak lanjuti kerjasama penelitian ini dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan para peneliti, rekayasa, dan para dosen serta mahasiswa di perguruan studi ketahanan energi agar dapat berkolaborasi dan bekerjasama untuk mengembangkan military microgrid yang advance dan dapat diandalkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ternyata tidak mudah untuk mengakomodasikan berbagai macam teknologi dengan kondisi geografis kita yang luar biasa luas. Tapi saya berharap lebih bahwa dengan kemampuan skill dari peneliti, para rekayasa di BPT, segala macam kendala dan hambatan yang menjadi obstacle besar di negeri ini bisa terkendali dengan kebahagiaan. Kedepan, dengan adanya military microgrid, jaminan terhadap suplai energi di seluruh kantung-kantung pertahanan Indonesia dapat diwujudkan. Ini menerima wawasan yang cukup banyak dari BPPT terkait bagaimana microgrid beroperasi, rumitnya sistem kontrolnya, dan beragam sumber tenaga listrik yang bisa dimanfaatkan untuk sistem microgrid. Juga beberapa komponen-komponennya seperti baterai dan juga generator diesel dan lain-lainnya. Dan di situ kami pahami bahwa sebenarnya tidak mudah untuk mengembangkan listrik dan memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia dengan kondisi geografis yang cukup banyak daerah terpencil dan belum menerima listrik dengan cukup. Kami berharap kedepannya kami dapat berperan lebih lanjut untuk mengembangkan microgrid ini sendiri, khususnya military microgrid, dan menerapkannya serta mengabdikannya pada masyarakat sehingga itu akan berdampak lebih luas lagi. Kehadiran smart military microgrid sangat dimungkinkan mengingat segala sumber daya yang ada seperti teknologi jaringan komunikasi militer. Selain untuk memenuhi kebutuhan utama bagi militer, military microgrid ini juga diharapkan bisa menjadi sumber energi bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, bukan saja memperkuat negara dari sisi pertahanan, namun juga ada peran pembangunan. Sebagai bentuk nyata keikutsertaan program studi ketahanan energi Universitas Pertahanan dalam pengembangan military microgrid di Indonesia, beberapa kegiatan telah dilakukan, mulai dari permodelan energi, perkebunan energi, dan pengembangan energi lokal, yang terlingkup dalam skema military microgrid untuk kebutuhan pasukan di daerah perbatasan dan 3T. Sebagai langkah selanjutnya dari roadmap penelitian ini, akan dilakukan pengembangan smart grid dan military microgrid dengan memanfaatkan SCADA system agar dapat memonitor kebutuhan energi listrik pasukan TNI dan masyarakat di daerah perbatasan dan 3T yang akan dilaksanakan di NTT dan Kalimantan Barat pada tahun 2022-2025. Selain itu, program studi ketahanan energi senantiasa aktif melaksanakan penelitian terkait military microgrid. Mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika program studi ketahanan energi Universitas Pertahanan dalam 2 tahun terakhir telah melakukan beragam penelitian berkaitan dengan penelitian dan pengembangan sistem microgrid dan smart grid untuk keperluan instalasi militer. Penelitian menghasilkan sejumlah publikasi yang didiseminasikan di berbagai konferensi nasional dan internasional, serta diterbitkan di jurnal nasional dan internasional, serta beberapa hasil penelitian yang tidak dapat dipublikasikan karena sifatnya untuk kebutuhan internal dan kerahasiaan. Penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan military microgrid selanjutnya. Program Studi Ketahanan Energi Republik Indonesia akan terus ikut aktif dalam mengembangkan military microgrid di Indonesia. Kami dari Program Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan siap melaksanakan pengembangan military microgrid untuk mendukung pertahanan dan keamanan Indonesia. Merdeka! Merdeka!